Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai masuk pada pembahasan materi, biarkan saya memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Melvin Timothy, yang kedua ada Bintang Pengaribuan, yang ketiga ada Andini Swardi, yang keempat ada Deita Baru, yang kelima ada Yusniati Manambe, dan yang terakhir saya sendiri, Reynald Kusoy. Perkembangan audit kinerja. Leo Herbert dalam bukunya Auditing the Performance of Management membuat gambaran yang cukup komprehensif tentang pengetahuan dan perkembangan audit yang diperlukan dalam bidang audit, seperti yang terlihat pada figur 3.1.1. Gambar berikut menunjukkan perkembangan audit dan pengetahuan yang diperlukan dalam bidang audit. Berdasarkan figur tersebut, diketahui bahwa audit kinerja mengalami proses. Demikian pula dengan pengetahuan dan kompetisi yang dibutuhkan. Sebelum mencapai bentuknya, audit kinerja mengalami evolusi yang cukup lama, dimulai dari financial statement auditing pada tahun 1930, dilanjutkan dengan management auditing pada tahun 1950, dan program auditing pada tahun 1970. Dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, tahun 1971, Elmer B. Stead dari United States Comptroller General Accounting Office untuk pertama kalinya memperkenalkan audit kinerja atau performance audit pada Kongres INTOSAI atau International Organization of Supreme Audit Institutions di Montreal, Kanada. Sejak itu, audit kinerja yang merupakan perluasan audit keuangan mulai diimplementasikan pada audit sektor publik oleh Supreme Public Institution di seluruh dunia. Pelaksanaan audit kinerja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, terus mengalami pasang surut. Sebagai gambaran, pada Netherlands Court of Audit atau BPK Belanda, perkembangan audit dimulai dengan pemberian mandat untuk melakukan audit kinerja pada tahun 1976. Pada awalnya, audit kinerja berfokus pada efisiensi. Kemudian, mereka mulai menyusun dan menyempurnakan manual audit kinerja yang ada. Pada perkembangannya, mereka mengintegrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam audit kinerja, antara lain untuk menganalisis data, serta menggunakan pendekatan strategis dalam menyusun tema audit. Pada BPK Belanda, tema audit yang berfokus pada mutu dan akuntabilitas kebijakan pemerintah merupakan perluasan dari audit keuangan yang berfokus pada penganggaran. Di Australian National Audit Office atau BPK Australia, audit kinerja dimulai pada tahun 1970-an. Audit kinerja mulai berkembang di Australia karena ketertarikan pemerintah, parlemen, dan masyarakat terhadap efektivitas program dan efisiensi administrasi pemerintah. Pada saat itu, departemen pemerintah banyak diberikan kebebasan untuk mengelola operasi mereka dengan sedikit kendali dari pusat. Pada awalnya, pemeriksaan kinerja hanya divisi kecil dari ANAO. Antara tahun 1980 sampai 1983, ANAO hanya membuat 7 laporan audit kinerja. Saat ini, ANAO membuat hampir 50 laporan audit kinerja setiap tahunnya. Indonesia, audit kinerja mulai diperkenalkan pada tahun 1976 yang dimulai dengan manajemen audit course di Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dengan bekerja sama dengan USGAO. Serupa dengan negara lain, audit kinerja di Indonesia juga mengalami pasang surut. Sejak tahun 2004 sampai 2007, BPK telah melaksanakan 99 audit kinerja dengan rincian 37 audit di kantor pusat dan 62 audit di kantor perwakilan daerah. Rekap audit kinerja pada tahun 2004 sampai 2007 dapat dilihat di grafik 3.1.2. Grafik ini menunjukkan audit kinerja atas BUMN masih sangat sedikit. Kita lihat bersama pada grafik audit kinerja berikut. Batang berwarna biru yaitu pusat, batang berwarna merah yaitu daerah, batang berwarna hijau yaitu BUMN. Pada tahun 2004, daerah berada di angka 14, pada tahun 2005, pusat berada di angka 10, daerah berada di angka 25, tahun 2006, pusat berada di angka 5, dan daerah berada di angka 10. Pada tahun 2007, pusat berada di angka 20 dan daerah berada di angka 15. Definisi audit kinerja. Secara etimologi, audit kinerja terdiri atas dua kata, yaitu audit dan kinerja. Audit menurut Karens adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi terhadap aktivitas
yang dilakukan oleh yang kompeten dan independen untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang ditemukan dan kriteria yang ditetapkan. Audit kinerja merupakan suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang secara objektif atau suatu kinerja organisasi, program, fungsi, atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan yang terkait. Pentingnya audit kinerja. Yang pertama, pemerintah. Bagi pemerintah, audit kinerja dapat menjadi ukuran penilaian dan perbaikan atas 3E, yaitu ekonomi, efektivitas, dan efisiensi dari program kegiatan pemerintah dan pelayanan publik. Yang kedua, legislatif dan masyarakat. Memberikan informasi independen apakah uang negara digunakan secara 3E serta mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan oleh legislatif. Yang ketiga, BPK. Melakukan peningkatan kematangan organisasi dan nilai BPK, meningkat motivasi pemeriksa dan mendorong kreativitas dan pembelajaran. Audit kinerja untuk akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik meliputi yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya kita masuk pada istilah-istilah dalam audit kinerja. Ada istilah umum yang digunakan dalam audit kinerja, diantaranya performance audit dan value for money atau PFM audit. Yang pertama, kinerja atau performance adalah gambaran mengenai pencapaian prestasi atau unjuk kerja dari instansi pemerintah. Yang kedua, indikator kinerja atau performance indikator adalah deskripsi kuantitatif atau kualitatif terhadap tercapainya kinerja. Yang ketiga, indikator kinerja kunci atau key performance indicator adalah indikator kinerja yang memiliki fokus pada aspek kinerja yang penting bagi keberhasilan organisasi. Yang keempat, efisiensi berkaitan dengan hubungan antara input yang digunakan untuk menghasilkan output. Yang kelima, efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil atau outcome yang ditetapkan telah dicapai dengan output. Yang keenam, output sektor publik umumnya adalah jasa berupa layanan terhadap masyarakat. Output dikatakan efektif jika memberi pengaruh sesuai yang diharapkan. Berikut terdapat perbedaan yang dapat teman-teman lihat mengenai audit kinerja dan audit keuangan. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, dasar akademik. Yang ketiga, metode. Yang keempat, fokus. Yang kelima, kriteria penilaian. Yang keenam, laporan. Saya akan jelaskan satu perbedaan saja, yaitu tujuan, yaitu menilai apakah audit telah mencapai tujuan atau harapan yang ditetapkan pada audit kinerja, sedangkan pada audit keuangan menilai apakah akun benar dan disajikan secara wajar. Berikut ini adalah beberapa karakteristik dari audit kinerja. Yang pertama, audit kinerja berusaha mencari jawaban atas dua pertanyaan dasar berikut. Yang pertama, apakah sesuatu yang benar telah dilakukan atau doing the right things. Yang kedua, apakah sesuatu telah dilakukan dengan cara yang benar atau doing the thing right. Selanjutnya, manfaat audit kinerja. Dalam manfaat audit kinerja ada peningkatan kinerja, yaitu yang pertama, mengidentifikasi sebab-sebab aktual dari suatu masalah yang dapat dihadapi oleh kebijaksanaan manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dari kemungkinan untuk mengatasi keborosan dan ketidakefisien. Yang ketiga, menyediakan jalur komunikasi antara tataran operasional dan manajemen. Audit kerja dapat menjadi sarana untuk menyampaikan permasalahan yang tidak dapat tersalurkan melalui struktur komunikasi yang telah disusun organisasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan audit kinerja. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau SPKN menyatakan bahwa audit kinerja mencakup tujuan yang luas dan bervariasi, termasuk tujuan yang berkaitan dengan penilaian hasil dan efektivitas program, ekonomi dan efisiensi, pengendalian internal, ketaatan terhadap peraturan perundang-undang yang berlaku, serta bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas. 3.7 Proses dan tahapan audit kinerja.
Proses audit. Secara umum, proses audit kinerja memiliki sistematika. Yang pertama, struktur audit kinerja. Yang kedua, tahapan audit kinerja. Yang ketiga, kriteria atau indikator yang menjadi tolak ukur audit kinerja. Tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari dua elemen, yaitu elemen yang pertama, survei pendahuluan atau preliminary survey. Survei pendahuluan bertujuan untuk menghasilkan set plan yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja. Auditor akan berupaya untuk memperoleh gambaran yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit, terutama berkaitan dengan yang pertama, struktur dan operasi organisasi. Yang kedua, lingkungan manajemen. Yang ketiga, kebijakan, standar, dan prosedur kerja. Deskripsi yang akurat tentang lingkungan organisasi yang diaudit akan membantu auditor untuk menentukan tujuan audit dan rencana audit secara detail. Memanfaatkan sumber daya yang ada untuk berbagai hal yang bersifat material. Mendesain tugas secara efisien dan menghindari kesalahan. Tahap audit atau audit phase. Tahap dalam audit kinerja terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama telah hasil program atau program research review. Yang kedua, telah ekonomi dan efisiensi atau ekonomi and efficiency review. Yang ketiga, telah kepatuhan atau compliance review.